Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Setelah kemarin kita mempelajari dan insya Allah telah menyelesaikan pembelajaran kita limit tentang limit aljabar, baik itu limit yang X mendekati angka real maupun X mendekati tak hingga. Maka hari ini saatnya kita akan memasuki limit tentang fungsi trigonometri. Dan biasanya ketika kita menghadapi fungsi trigonometri agak sedikit mengalami kesulitan, namun yakinlah kita pasti akan bisa menemukan atau memecahkan permasalahan itu manakala kita ada kemauan. Coba kita awali. Ini untuk fungsi limit fungsi trigonometri saya bagi menjadi dua bagian saja. Bagian yang pertama, arah pembelajaran kita hanya ini saja, mampu menyelesaikan soal-soal limit maupun yang terkait dengan permasalahan keseharian, yang terkait dengan fungsi trigonometri. Yang perlu kalian pahami dulu, kalian temukan, kalian ingat-ingat, ini anggap saja sebagai fondasi dasar bahwa fungsi limit trigonometri itu adalah bentuk soal limit yang memuat fungsi trigonometri. Apa saja itu? Nah, mestinya ada sinus, kosinus, dan tangen. Maka ada beberapa dasar yang mesti harus kalian ingat nanti ya. Yang pertama bentuknya adalah limit hanya sebuah fungsi biasa saja. Kemudian ada bentuk yang pecahan. Nah fungsinya nanti biasanya itu hanya melibatkan fungsi sinus dan fungsi tangen. Tetapi kalau kosinus itu kan walaupun nanti X-nya itu mendekati 0, itu kan nilainya tetap 1. Ini tiga ini hanya sekedar bentuk saja ya. Bentuknya dalam limit X mendekati bilangan atau X mendekati 0. Yang penting ada fungsi trigonometri yang terlibat di sana. Ini hanya sebagai bentuk dasar penulisan saja bahwa fungsi limit trigonometri itu harus ada fungsi trigonometri baik sinus maupun kosinusnya. Kemudian rumus-rumus dasar yang mesti harus kalian ingat nanti yang bisa kita gunakan nanti sebagai dasar penyelesaian setiap kita ketika ketemu soal limit. Di antaranya yang pertama, jika ada limit sinus X per X dengan X mendekati 0, hati-hati, mendekati 0, nilainya itu kita definisikan dengan 1. Mestinya ya ada cara, tapi mengingat pembuktian juga perlu waktu, sebaiknya kita langsung hafalkan saja. Limit sinus X per X sama dengan 1. Yang kedua, demikian juga limit tangen X per X dengan X mendekati 0, nilainya juga 1. Sebaliknya dari sinus, kalau tadi fungsinya di atas, sekarang fungsinya di bawah. Ini pun juga nilainya 1. Yang kedua pun kalau dibalik juga begitu. Tiga dasar ini kunci masuk dalam penyelesaian soal-soal fungsi limit fungsi trigonometri. Ya, diingat 4 ini. Selanjutnya dapat kita pahami juga. Coba kalau kalian lihat ini. Sinus X per X. X per X. X juga per X. X per X. Maka dapat kita pahami lebih umum ketika yang sudut yang mengikuti fungsi trigonometri itu pembaginya sama, amati AX per AX dengan X mendekati 0, nilainya bisa 1. Demikian juga kalau tangan. Tangan juga begitu. Kalau dibalik juga sama saja. Sing penting sudut yang mengikuti
fungsi trigonometri dengan yang di tempat pembilang atau tempat menyebut itu sama, nilainya 1. Ini pun juga. Nah, maka lebih umum kalau kalian menghafalkan yang ini. Asalkan sama, pasti 1. Nah, coba kita berikan contoh soal penyelesaian. Carilah nilai limit dari yang pertama. Apakah ini bisa kita ambil 1? Tidak bisa. Maka bentuknya harus kita bawa ke bentuk baku yang tadi. Bentuk yang lebih umum tadi. Sekarang coba kita amati. Sinus 3x dengan x mendekati 0. Agar supaya ketemunya 1. Mesti yang atas kan harus 3. 3 apa? 3x. Maka untuk mengerjakan yang lebih mudah, kalau saya mengatakan dengan lebih cocok tak jereng, artinya digeser sedikit antara atas dan bawah, tak geser. Bagaimana penggeserannya? Amati. Yang tadinya sinus 3x, yang bawah, yang atas 2x tak geser biar tidak atas dan bawah. Geser sana. Nah, kemudian kita melengkapi. Sinus 3x ini agar ketemunya nanti 1, yang atas tak munculkan 3x. Kan begitu. Biar kembali netral, 3x tadi kan tadinya udah ada. Sekarang tak ada kan di bawah biar nanti kalau kita colekkan kembali hilang. Maka tinggal kita definisikan saja untuk yang di depan ini limit 3x per sinus 3x kan 1. 1. Kemudian x-nya ini bisa dicoret kan? Nah, dicoret, tinggal angkanya saja. Maka yang depan ini 1 kalikan 2/3. Hasilnya 2/3. Contoh yang kedua. Ini pun juga seperti itu. Kita jereng. Atas dan bawah agak digeser. Maka akan kita temukan tangan X-nya ditulis tidak apa-apa. Setengah X-nya tak geser ke belakang di sini. Maka agar supaya nanti ini jadi 1, maka harus dibagi dengan yang sama. Karena kita munculkan 4x untuk membagi, maka yang di atas biar netral juga tak kalikan 4x. Yang ini juga seperti tadi jadi 1. Ini bisa dicoret dengan yang bawah. Maka tinggal 1 kali 4/setengah. Amati 4 dibagi setengah. Berapa? Ayo 4 dibagi setengah. Bisa diganti perkalian dengan catatan yang di bawah dibalik. Sama dengan 8. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama adalah membuktikan yang limit sinus X per tangen X sama dengan 1. Gunakan cara seperti tadi juga, dijarang seperti ini. Kita kan nggak punya tadi. Punyanya sinus X per X atau tang X di atas X. Sekarang sin X per tangen X. Kedua fungsinya terlibat secara langsung. Coba kamu buktikan dengan cara seperti tadi. Apakah yang kedua juga terjadi yang seperti ini? Kalian buktikan dengan cara itu. Kalau sudah terbukti, tinggal ada soal latihan yang mesti kalian gunakan untuk mengukur kemampuan kamu. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 soal saja dulu. Kalian coba selesaikan dengan cara-cara tadi. Saya kira itu dulu, nanti disambung dengan video yang kedua walaupun pada jam pertemuan yang sama di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.